Assalamualaikum hebku. Film kali ini menceritakan tentang perjalanan seorang wanita yang diburu oleh para pembunuh karena memiliki gegolongan darah paling langka di seluruh dunia. Seperti apa pelariannya? Yuk kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan seorang bos mafia yang sedang sakit parah berada di rumah sakit untuk menerima darah dari seorang pria yang sama-sama mempunyai darah langka, di mana dari miliaran manusia di bumi ini darah tersebut hanya dimiliki oleh sedikit orang dan mereka menyebutnya dengan darah aurum. Karena memeriksa terlalu banyak darahnya yang ditransfusi, menyebabkan pria pendonor itu pada akhirnya mati kehabisan darah, yang mana matinya pria pendonor tersebut membuat anak buah bos mafia itu harus mencari lagi orang-orang yang berdarah aurum untuk dijadikan stok darah jika sewaktu-waktu bosnya membutuhkan. Wanita tersebut kemudian menghubungi salah satu kelompok pemburu bayaran bernama Proyek untuk mencarikannya orang-orang yang berdarah aurum ke seluruh bumi. Di Vietnam, satu keluarga dibunuh oleh Proyek dengan sadis karena tak sudi menyerahkan putrinya yang bernama Lan untuk mereka bawa. Lan yang melihat orang tuanya ditembak pun mencoba melakukan perlawanan dengan menusuk tangan Proyek hingga pistolnya terjatuh ke bara api. Tak terima dengan perlawanan tersebut, Proyek dengan amarahnya lalu mengambil pistol yang telah panas oleh bara api itu dan menempelkannya di leher Lan. Sontak membuat Lan berteriak kepanasan. เก็ตแล้วก็ราคาให้ดูก่อนแล้วกันกลับไปแล้วเราค่อยถามกูมา3-4รอบแล้วนะ Namun, sebelum para biadab itu pergi, datanglah satu geng pembunuh lain dengan ketuanya bernama Poh. Maka pertarungan di antara mereka pun segera terjadi. Poh dan anak buahnya berhasil menembak musuhnya, akan tetapi Proyek berhasil kabur dari medan pertempuran setelah berlari ke Sema. Setelah memenangkan pertarungan itu, Poh kemudian membawa Lan menuju tempat tinggalnya di Bangkok. Sementara itu, Proyek ditemui oleh kliennya dan menuntut supaya dia segera menemukan orang yang berdarah aurum karena telah membayarkan pekerjaan tersebut kepadanya, tidak peduli dengan cara apapun. You must find one. Perjalanan Poh akhirnya tiba di Bangkok, tepatnya di sebuah toko mebel 89 yang dikenal dengan Rumah 89. Di sana Lan mengamuk dan mengira orang-orang akan menyakitinya. Mendengar keributan yang terjadi, seorang pria remaja bernama Pran segera ikut membantu dan dengan cukup gampang dapat menenangkan Lan. Setelah itu keluarga tersebut merawatnya, mengobati luka di tubuh Lan. Selanjutnya dokter keluarga 89 bernama Dr. Ja mengambil sedikit darah Lan untuk diperiksa. Di tengah proses tersebut, Poh meminta Pran selaku putra tunggalnya untuk menjaga Lan karena ia sekarang yatim piatu. ไม่เหลือใครแล้วพ่อเลยต้องพาเขามาอยู่ที่นี่ Sementara di benak Lan tidak pernah tahu alasan keluarga ini membantunya membawanya tinggal bersama mereka. แววตาของคนคนนั้นมีบางอย่าง Keesokan harinya hasil lab pemeriksaan darah Lan menunjukkan jika gadis itu termasuk salah satu orang berdarah aurum. Poh ingin segera mentransfusi darah Lan, tetapi dokter Ja melarangnya karena Lan masih cukup kecil. Makanya sejak saat itu Lan menjadi anak asuh Rumah 89, ia dijaga dan tidak boleh pergi. Hari-hari awal dirinya tinggal di sana, Lan banyak melukis wajah pembunuh orang tuanya di dinding. ฉันกลายเป็นคนของบ้านขายของเก่า แต่จริงๆแล้ว
นั่นคือการจดจ ดูแลให้ดีนะอย่าให้ออกไปไหนเด็ดขาด Dan seiring waktu berlalu, Lan mulai merasa nyaman tinggal di rumah 89. Ia juga mulai akrab dengan Pran dan M yang kemudian menjadi sahabatnya hingga dewasa. ฝน Beberapa tahun kemudian di India, Pruek terus mencari darah Aurum. Tapi kali ini, meski telah memeriksa cukup banyak orang, dia belum menemukan satu orang pun sehingga membuatnya frustasi. Sampai menembak salah satu orang di sana. แต่ไม่มีที่เราตามหา Some may have fallen off the grid Di saat yang sama kliennya itu kembali menelponnya, Pruek menyampaikan kalau pencariannya di sana nihil sehingga bosnya itu menyarankan agar kembali saja mencari keberadaan gadis Vietnam yang dulu hampir mereka culik. Berpindah ke rumah 89, Lan dan Pran sedang duduk santai melihat M selalu berlatih bela diri setiap waktu. Di tengah keasyikan mereka itu, Pran menceritakan kalau sebenarnya semua orang di rumah tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Dan tugas Pran adalah untuk melindungi Lan. Karena keinginannya untuk bisa menjaga diri dan membalaskan dendamnya ke pembunuh orang tuanya, maka setiap malam sebelum tidur, diam-diam Lan belajar bela diri di atas kasurnya. Semua gerakan yang diamati selama Pran melatih M diulanginya dengan perlahan di tempat tidurnya. Lalu suatu malam, geng Rumah 89 mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seseorang dan untuk pertama kalinya M diajak dalam misi lapangan. Sementara itu dari wajahnya Pran tampak raut kekecewaan karena dirinya belum juga diajak oleh ayahnya untuk misi lapangan. Geng Rumah 89 tiba di sebuah museum. Di sana mereka bertemu dengan geng Malah yang merupakan salah satu kelompok pembunuh bayaran saingan mereka. Para geng pembunuh bayaran ini mempunyai target yang sama untuk dihabisi, sehingga yang berhasil membunuh target, maka geng mereka lah yang akan menerima bayaran. Poh kemudian menyuruh timnya untuk menjalankan rencana B dengan memanfaatkan M yang belum dikenali oleh musuh. M pun segera masuk setelah melewati pemeriksaan penjaga dan ketika berpapasan dengan target, dia memasukkan petasan ke salah satu pengawal target. Saat petasan itu meledak, maka keributan pun terjadi. Target segera diamankan oleh para pengawalnya ke sebuah jalur sempit, sedangkan M dengan cepat melepaskan jasnya untuk mengganti penampilan. Kemudian seolah-olah berperan sebagai petugas yang memberi isyarat jalur evakuasi, dan ketika target telah berada di dekatnya, dengan kecepatan tangannya M segera menusuk target menggunakan anak pisau tepat di bagian leher tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Keberhasilan M dalam misi pertamanya tersebut segera mendapatkan pujian. บ้าน89 Di malam itu juga ketika semua keluarga mereka sedang menjalankan misi pembunuhan tersebut, Pran dan Lan yang hanya tinggal berdua di rumah justru berkencan. Mereka keluar rumah untuk berjalan-jalan dan menikmati makan bersama. Dari cara mereka saling pandang terlihat jika rasa cinta telah tumbuh di hati mereka. Dan di tengah rasa bahagianya itu, tiba-tiba hujan turun lalu mereka berteduh di dekat sebuah kafe. Namun secara kebetulan, Pruek yang beberapa hari telah berada di Bangkok dan sedang berada di dalam kafe tersebut melihat Lan, gadis yang punya bekas luka pada leher akibat perbuatannya beberapa tahun yang lalu. Akhirnya Pruek segera mengikuti mereka saat pulang sehingga menemukan alamat rumah 89 sebagai tempat tinggal Lan selama ini. Setelah mengetahui gadis yang dicarinya,
Proyek kemudian menemui pimpinan geng Mala yaitu Pak Caba dan Nona Blue untuk membantunya menyerang rumah 89 demi menangkap Lan dengan bayaran yang besar. Karena upah yang besar itu, Nona Blue bersedia mengambil pekerjaan tersebut meski mereka tahu jika seluruh penghuni rumah 89 merupakan geng pembunuh sama seperti mereka. ก้ามเป็นบ้านนักฆ่านะเว้ย ได้ยินมาว่าเมื่อ2-3 วันก่อน Sedangkan di rumah 89, Poh marah besar kepada Pran karena perbuatannya yang telah membawa Lan keluar rumah. Di momen penuh amarah itu, Pran menyampaikan rasa kecewanya selama ini karena ayahnya tidak pernah memberinya pekerjaan membunuh seperti penghuni rumah 89 lainnya. Poh pun kembali menegaskan kalau tugas Pran adalah hanya menjaga Lan. Karena gadis itu sebenarnya memiliki darah langka dan akan terus diburu oleh orang jahat di luar sana. จะอยู่อย่างปลอดภัยที่นี่กับลูกไปได้เรื่อย Namun Pran yang belum sepenuhnya memahami maksud ayahnya bertekad untuk membawa Lan kabur malam itu agar bisa hidup bebas tanpa kekangan seperti sekarang. Akan tetapi belum sempat keduanya kabur, geng Mala datang dalam jumlah besar menyerang rumah 89. Mereka menyusup masuk lalu mematikan lampu dan kemudian meledakkan bom yang telah mereka pasang pada beberapa titik strategis untuk menghancurkan dinding bangunan tersebut. Akibat ledakan itu membuat Lan yang sedang berada di dekat pintu terlempar. Pran dengan gesit melindungi Lan dan langsung terlibat dalam aksi baku tembak. Proyek mengingatkan kepada geng Mala agar jangan sampai menyakiti Lan serta menangkapnya hidup-hidup. Dua geng itu akhirnya berperang dengan sangat heroik. Pran segera membawa Lan mencari tempat yang lebih aman. Namun di tengah pelarian mereka itu, Lan melihat Proyek yang sedang berada di dekat pintu. Lan pun merebut pistol dari tangan Pran lalu menembak Proyek dengan emosi yang meledak. Meski telah melepaskan tembakan dengan brutal, akan tetapi tak satu pun mengenai sasaran. Karena Proyek beserta anak buahnya dengan cepat bersembunyi di balik tembok. Pran berusaha menenangkan Lan sembari mengajaknya untuk lari dari sana, tetapi Nona Caba menyerang mereka. Pran langsung melindungi Lan dengan memberikan perlawanan, namun gerakan pisau Nona Caba yang begitu cepat berhasil menusuk dada Pran. Dan ketika Nona Caba berniat untuk kembali menusuk Pran, Poh datang pada saat yang tepat dan langsung melindungi anaknya itu sehingga membuatnya tertembak. Pertempuran sengit pun kembali meledak, kemudian Dr. Ja melepaskan gas air mata sehingga membuat Proyek serta pasukannya mundur sesaat. Sementara mereka segera masuk ke ruangan persembunyiannya. Di ruang isolasi itu, mereka segera menangkap Lan yang penuh keheranan, lalu memaksanya terlentang di atas ranjang dengan kaki dan tangan terikat kuat. Sementara yang lainnya fokus membantu Pran yang banyak kehilangan darah akibat tusukan tadi. Sedangkan di luar ruangan isolasi tersebut, 2 orang ditugaskan untuk menghalau musuh yang terus mendekat. Maka aksi tembak-menembak dan pertarungan pun terjadi. Setelah semua peralatan disiapkan, Dr. Ja segera menyedot darah Lan untuk dimasukkan ke dalam kantong darah. Kemudian yang lainnya dengan cepat mengangkat Pran ke atas ranjang di sebelah Lan. Selanjutnya Dr. Ja mulai mentransfer darah Lan yang berada di dalam kantong darah itu ke tubuh Pran yang semakin melemah. Dan di sini barulah Lan dan Pran bahkan kita para penonton menyadari tujuan Poh merawat dan menjaga Lan untuk menjadi bank darah bagi Pran yang ternyata bergolongan darah Ohurum yang sedang menderita penyakit hemofilia. Mengetahui fakta tersebut membuat dua sejoli itu menangis meratapi nasib mereka yang selama ini telah dibohongi karena 19.000 lapangan pekerjaan tak kunjung terlihat. Sementara di luar, 2 anak buah Poh yang dari tadi bertahan melawan musuh pada akhirnya mati tertembak karena semakin banyaknya musuh yang terus menyerang keduanya. Son!
Karena situasi yang semakin memburuk itu, dokter Ja menyuntikkan Pran obat pembekuan darah lalu meminta kepada Poh untuk mempercayakan putranya jika bisa membantu mereka dalam pertarungan berikutnya. Dan kali ini Poh mendengar saran tersebut, kemudian memberikan sebuah pistol kepada Pran. Sebelum pertarungan dimulai, Poh tak lupa untuk isap pudutnya terlebih dulu, lalu dengan penuh konsentrasi mereka semua bersiap. Mereka kemudian menumpuhkan bensin dari dalam dan menyalakan api. Selanjutnya mendorong sebuah tabung gas ke dalam kobaran api tersebut yang kemudian ditembak oleh Pran hingga menimbulkan ledakan. Akibat ledakan itu membuat beberapa anggota geng malah terbakar dan aksi saling tembak pun kembali pecah. Kelincahan penghuni rumah 89 ditambah oleh aksi Pran yang sangat memukau mampu membunuh cukup banyak musuhnya. Di tengah sibuknya pertarungan tersebut, Dr. Ja dan M segera membawa Lan dengan kursi roda untuk keluar dari rumah itu. Namun karena sistem rumah tersebut telah rusak sehingga pintu tidak dapat dibuka. Maka demi menyelamatkan semua anggota keluarganya, Poh mengambil langkah nekat dengan bergerak sendirian melawan musuh untuk menggapai kontrol manual pembuka pintu. Dan di tengah aksi heroiknya tersebut, beberapa peluru mengenai tubuhnya sehingga dia terkulai lemah di dekat dinding. Akan tetapi dengan sisa tenaga yang Poh punya, masih berusaha mengaktifkan sebuah bom waktu yang terpasang pada dinding, yang mana ketika beberapa anggota geng malah mendekatinya, bom tersebut meledak. Kematian Poh membuat keluarga rumah 89 tak bisa menahan tangisnya. Pran yang sangat sedih melihat kejadian barusan segera dipaksa lari oleh pamannya untuk masuk ke dalam mobil agar dapat secepatnya menjauh dari rumah yang telah hancur tersebut. Keesokan paginya, pelarian mereka tiba di sebuah rumah kosong berada di dekat pantai yang jauh dari riuhnya perkotaan. Di sana Lan terlihat masih menyimpan amarahnya, mengetahui kenyataan dan berniat ingin pergi meninggalkan yang lain karena dirinya merasa bahwa keberadaannya akan dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, Lan mengira jika selama ini telah dibohongi oleh semua anggota rumah 89 yang merawatnya hanya karena ingin mendapatkan darah langkanya. Namun M yang dari tadi menahannya agar tidak pergi berhasil menenangkan Lan setelah menjelaskan jika semua orang yang bersamanya saat ini sangat menyayanginya. Dan M juga mengaku kalau dirinya dan Pran tidak mengetahui tentang darah langka tersebut, yang dia hanya pahami bahwa Lan dibawa ke rumah 89 karena hidup sebatang kara sama seperti dirinya. M lalu meyakinkan Lan jika satu-satunya tempat paling aman sekarang ini yaitu hidup bersama di rumah kosong tersebut. Di waktu yang bersamaan, Pran tersadar dengan kondisi fisik yang sangat lemah dan yang pertama kali ada dalam pikirannya hanya tentang keselamatan Lan. Sehingga dia meminta pamannya untuk membawa Lan ke tempat yang paling aman. Akan tetapi pamannya meyakinkan mereka semua bahwa sekarang tidak ada tempat yang aman untuk Lan. Karena berdasarkan peraturan kitab perundang-undangan perburuan darah langka, geng Mala pasti akan terus memburu Lan hingga ditemukan dan mereka semua akan dibunuh. Sebab jika gagal, martabat geng mereka sebagai pembunuh profesional akan tercoreng. Memahami gentingnya hari-hari yang akan dilalui, saat berdua di dekat pantai, Lan meminta kepada Pran agar mau mengajarinya membunuh. Sehingga dia akan mampu membela diri dan tidak lagi menjadi beban keluarga seperti kalian. Sekaligus dia ingin menuntaskan hasratnya untuk balas dendam atas kematian semua keluarganya. เราจะไม่เป็นภาระใครอีกต้องยอมให้เราเป็นนักฆ่า Keesokan harinya, Lan langsung mulai berlatih untuk menyiapkan profesi barunya sebagai seorang pembunuh. Berawal dari gerakan dasar menyerang dan bertahan menggunakan tangan dan kaki. Selanjutnya latihan serangan dengan anak pisau hingga berlatih untuk menembak. Hari-hari berikutnya, Lan terus berlatih untuk menguatkan kekuatan otot serta fisiknya hingga beberapa bulan pun berlalu dengan singkat.
Sementara itu, Pruek yang terus mencari jejak pelarian Lan secara tak sengaja menemukan mobil geng Rumah 89 yang dipakai untuk kabur beberapa waktu lalu berada di showroom penjualan mobil bekas. Dan dari pemilik showroom itulah Pruek mendapatkan informasi jika mobil tersebut telah terparkir di sana lebih dari 2 bulan. พอจะรู้ไหมเขาไปไหนกันต่อ Sedangkan Lan yang terus mengasah kemampuannya melempar belati tak berlatih hingga malam. Di tengah latihannya yang tak kenal waktu itu, tiba-tiba Pran hadir kemudian menjelaskannya bagian-bagian yang paling penting untuk ditargetkan agar musuh dapat terbunuh sempurna. Lalu mengajarinya posisi tubuh yang tepat saat melemparkan anak pisau. Namun suasana latihan mendadak berubah ketika tubuh mereka saling menyentuh di tengah dingin malam itu yang pada akhirnya terjadilah. Keesokan paginya saat sarapan bersama, mereka mulai memikirkan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar bisa hidup tanpa dibayangi rasa ketakutan. Karena dalam pikiran Pran tidak mungkin mereka terus-terusan kabur, sehingga dia mengajak semuanya untuk bertarung meski tidak mengetahui seperti apa akhirnya nanti. Di mana rencana Pran adalah mengubah keadaan yang sebelumnya diburu kini berubah menjadi pemburu sehingga berhenti bersembunyi dan mulai untuk bertarung. Dan di saat yang sama Pruek dan geng Mala menemukan tempat persembunyian mereka dan langsung menyerbu tempat tersebut. พวกคุณเอาไปหมดนั้นนั่นแหละ Tetapi karena Pran telah menduga akan kedatangan Pruek dan geng Mala dari pemilik showroom tempatnya menitipkan mobil 2 bulan lalu yang memberitahukan jika mobilnya tersebut telah dibeli oleh orang yang terlihat kaya. Makanya ketika penyerangan itu tiba, Pran and the gangs telah bersiap untuk melakukan perlawanan. Untuk mengalihkan perhatian, mereka mengeluarkan sebuah mobil bekas tanpa sopir yang telah dipasangi bom yang kemudian meledak hingga melumpuhkan beberapa musuh. Selanjutnya menyerang Pruek dengan tembakan dari lantai atas dan berhasil membuat beberapa anak buah Pruek tewas. Pruek segera membawa anak buahnya untuk bergerak ke lantai atas. Sementara itu Pran dan Lan terus berlari guna menciptakan kebingungan kepada musuhnya sekaligus membuat pancingan sederhana agar musuh-musuhnya masuk dalam jebakan mereka. Dalam beberapa saat rencana mereka berjalan sempurna sampai kemudian pamannya mendapati musuh yang cukup tangguh. Mereka berduel hebat, namun gerakan lincah musuhnya memainkan anak pisau tak mampu dihadang hingga berhasil menusuk dada sang paman yang kemudian malaikat maut datang mencabut nyawanya. Di tangga berbeda, M harus bekerja keras untuk membunuh beberapa musuh yang menyergapnya. Sedangkan Lan pada akhirnya bertemu dengan Pruek pada salah satu lorong, mereka pun langsung berduel. Kelincahan gerakan Lan membuat Pruek agak kewalahan hingga membuatnya beberapa kali harus terjatuh. Sementara itu, Dr. Ja tertembak oleh senjata Mr. Chaba akibat kehilangan fokus karena berkomunikasi dengan Pran dari jarak jauh. M pun langsung menyerang Chaba dengan mendorongnya hingga mereka berdua terjatuh dari lantai tersebut. Dan di sisa tenaganya yang telah terkuras, mereka masih sempat berkelahi sampai kemudian M mampu membunuh Chaba dengan menusukkan pecahan pot bunga pada lehernya hingga darahnya mengucur deras. Melihat kematian Chaba, Nona Bencong itu diluapi kemarahan hingga menyerang M dengan membabi buta. Namun di tengah pengejarannya itu, Pran menghadangnya di dekat tangga yang pada akhirnya mereka pun saling menyerang. Pran terus melakukan serangan brutal hingga berhasil menghajar kepala Nona Bencong beberapa kali yang membuatnya setengah tersadar. Dan Pran mengakhiri adegan tersebut dengan menendang kepala Blue hingga terjatuh dari lantai tersebut. Sementara Lan dan Pruek masih berduel di lorong menggunakan pisau dengan sangat sengit.
Awalnya proyek mampu melukai paha Lan, akan tetapi serangan balik Lan yang sangat presisi berhasil menjatuhkan proyek ke lantai, lalu menusuk dadanya. Proyek masih berusaha melawan, namun Lan merebut pisau dari tangan proyek dan kembali menikam dadanya beberapa kali, kemudian diakhiri dengan merobek mulut proyek hingga membuat luka robekan sampai ke telinga kirinya. Setelah itu, sahabat tiga serangkai tersebut kembali berkumpul dan segera pergi dari sana menaiki sebuah mobil van. Akan tetapi rupanya situasi belum sepenuhnya aman karena ternyata Nona Bencong masih hidup lalu menembak mereka hingga mengenai dada Lan. Pran segera memberikan bantuan seadanya dengan menutupi luka tembak itu menggunakan tisu dan menyuruh M untuk ke rumah sakit. Namun setelah berkeliling hingga malam mereka tak menemukan rumah sakit. Maka dalam kondisi terdesak demi menyelamatkan Lan yang semakin kritis, Pran membongkar tas Dr. Ja mengambil alat untuk dipergunakan mendonorkan darahnya kepada Lan. M sempat memperingatkannya jika tindakannya itu akan membahayakan dirinya karena Pran mengidap hemofilia. Namun bagi Pran saat itu, keselamatan Lan adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Dia juga berpesan kepada M bila transfusi telah selesai agar membawa mereka ke rumah sakit. Tetapi belum sempat M mengendarai mobil itu, Blue menemukan mereka dan langsung menyerang dengan tembakan. M segera melakukan tindakan berani dengan melawan Blue sendirian. Demi melindungi Pran dan Lan yang sedang mentransfusi darah sehingga terjadilah aksi duel yang menegangkan menggunakan senjata. Perlawanan Blue yang sangat sengit membuat M sempat terpojok, bahkan mampu melemparnya hingga terbentur ke ban mobil. Selanjutnya Blue menyerang menggunakan pisau yang menyebabkan M tertusuk beberapa kali pada paha dan dadanya. Hal itu membuat M berteriak kesakitan. Namun dengan sisa-sisa tenaganya, M berusaha melakukan perlawanan untuk menghadang serangan pisau Blue yang kemudian dia dapat membengkokkan tangan Blue. Lalu dengan pisau di genggaman Blue tersebut, M menusuk dada Bencong itu beberapa kali hingga membuatnya tewas. Sedangkan M yang telah mendapatkan cukup banyak tusukan yang mengakibatkannya terluka parah, pada akhirnya menemukan ajalnya. Sementara Pran mulai hilang kesadaran karena merelakan darahnya yang terlalu banyak disedot secara perlahan tumbang. Hingga keesokan pagi, Lan terbangun di dalam mobil tersebut dan menemukan Pran telah terbujur kaku di dekat jendela. Hatinya sangat pilu, apalagi dia kembali mengenang kisah indah yang dirinya lewati bersama Pran. Beberapa tahun kemudian, Lan menjalani kehidupannya di Vietnam. Di sana dia membesarkan putranya serta melatihnya melempar pisau. Dan ternyata putranya itu mewarisi darah langka kedua orang tuanya, sehingga Lan melatihnya ilmu bela diri dengan tekun agar saat dewasa akan bisa menjaga diri sehingga dapat hidup bebas tanpa rasa takut. ในการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวสักหยดไหลออกจากตัวฉันอีก Dan pada adegan pasca kredit, kita diperlihatkan kalau ternyata proyek masih hidup. Kemudian mengadakan transaksi dengan wanita bertopi koboi, yang mana ketika transaksi tersebut berlangsung, wanita itu dengan kelincahan tangannya menggorok leher proyek hingga tumbang di atas kursi. Dan wanita bertopi koboi itu ternyata adalah Lan, si anggun yang manis. Setelah itu, film pun tamat. Oke hebeku, itulah keseluruhan alur cerita film My Dearest Assassin. Terima kasih telah menonton dan pesan dari film ini, segenting apapun situasi, jangan pernah lupa udutmu. Sampai jumpa lagi, dadah.